Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Baikuni Alfaruk, mahasiswa Universitas Siber Asia dalam mata kuliah Manajemen Keuangan 2, kelas AK507 dengan dosen pengampu Bapak Abdurrahman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Optimalisasi Keputusan Investasi melalui pendekatan Time Value of Money dan Capital Budgeting. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Latar belakang dari makalah ini ada dua. Yang pertama, dampak keputusan investasi. Di tengah volatilitas ekonomi dan kompleksitas produk investasi, pengambilan keputusan investasi yang tepat sangat krusial dalam mempengaruhi keberhasilan investasi tersebut. Dan yang kedua adalah integrasi TVM dan capital budgeting. Pentingnya mengintegrasikan konsep time value of money atau TVM dan capital budgeting untuk mengevaluasi kelayakan investasi dan memaksimalkan pengambilan keputusan. Rumusan masalah. Dalam makalah ini saya mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana prinsip time value of money dapat mempengaruhi keputusan investasi. Yang kedua, apa peran metode capital budgeting dalam optimalisasi keputusan investasi. Dan yang ketiga, bagaimana mengintegrasikan pendekatan time value of money dan capital budgeting untuk membuat keputusan investasi yang optimal. Tujuan penelitian. Yang pertama adalah menganalisis konsep time value of money dalam konteks pengambilan keputusan investasi. Yang kedua, mengevaluasi metode capital budgeting dan implementasinya. Serta yang ketiga, mengidentifikasi strategi optimalisasi keputusan investasi melalui pendekatan integratif. Manfaat penelitian. Dari sisi teoritis, makalah ini dapat memperluas pemahaman konseptual tentang time value of money dan capital budgeting, serta dapat berkontribusi akademis dalam bidang manajemen keuangan. Dan manfaat praktis, yang pertama dapat memberikan panduan praktis bagi manajer keuangan dalam pengambilan keputusan investasi, serta mengembangkan kerangka analisis yang komprehensif untuk evaluasi proyek investasi. Bab 2, Tinjauan Pustaka. Konsep time value of money. Yang pertama, inflasi. Inflasi dapat menurunkan daya beli uang seiring berjalannya waktu, yang mana rata-rata inflasi Indonesia dalam 5 tahun terakhir berkisar antara 3-4% per tahun. Yang kedua adalah opportunity cost. Opportunity cost adalah potensi keuntungan yang hilang dari penggunaan dana alternatif. Sebagai contoh, deposito, investasi saham, dan pengembangan usaha lain. Yang ketiga adalah resiko ketidakpastian. Semakin panjangnya waktu, maka semakin besar pula ketidakpastiannya. Faktor risiko mempengaruhi nilai uang di masa yang akan datang. Capital budgeting, definisi dan tujuan. Capital budgeting adalah proses sistematis dalam mengidentifikasi proyek investasi potensial, mengevaluasi kelayakan investasi, serta memilih alternatif investasi terbaik. Dalam capital budgeting terdapat beberapa metode penilaian investasi. Yang pertama adalah net present value atau NPV, yaitu menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan penerimaan kas bersih. Yang kedua adalah internal rate of return atau IRR, yaitu tingkat pengambilan yang membuat NPV sama dengan 0. Dan yang ketiga adalah payback period, adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal. Penelitian terdahulu. Firmansyah dan Sudarno pada tahun 2022 melakukan penelitian tentang optimalisasi nilai waktu uang
dalam pengambilan keputusan investasi dengan studi kasus pada UMKM di Jawa Tengah, yang mana mereka meneliti pemahaman dan implementasi TVM di kalangan UMKM dalam konteks investasi teknologi digital. Lalu selanjutnya, Rahmawati dan Hartono pada tahun 2022 melakukan penelitian tentang peran analisis capital budgeting dalam keputusan investasi aset tetap, yang mana studi dilakukan pada perusahaan sektor properti yang mengkaji penerapan capital budgeting dalam investasi properti komersial. Kerangka teoritis, integrasi time value of money dan capital budgeting. Yang pertama, memungkinkan penilaian akurat tentang potensi keuntungan. Yang kedua, dapat menjadi alat mitigasi risiko melalui analisis yang matematis. Dan yang ketiga, pertimbangan komprehensif terkait faktor waktu dan nilai uang. Bab 3, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data sekunder dari berbagai sumber akademik yang relevan. Yang mana sumber-sumber data dari makalah ini yang pertama adalah dari buku, baik buku teks dan literatur akademik tentang manajemen keuangan dan investasi. Lalu selanjutnya ada jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah yang diambil adalah Jurnal Ilmiah Nasional terkait TVM dan capital budgeting. Dan selanjutnya adalah dokumen-dokumen lain terkait analisis investasi dan studi kasus yang terkait. Teknik pengumpulan data. Dalam makalah ini, studi dilakukan melalui dokumentasi literatur yang relevan, termasuk jurnal dan artikel. Lalu, melakukan review sistematis terhadap studi kasus penerapan TVM dan capital budgeting, serta kompilasi dan kategorisasi data berdasarkan relevansi dengan topik penelitian. Teknik analisis data, analisis komparatif, yaitu membandingkan metode TVM dan mengkaji efektivitas capital budgeting, serta melakukan evaluasi terkait pendekatan investasi. Dari teknik analisis kualitatif, melakukan interpretasi data konseptual dan mengeksplorasi hubungan antar konsep, serta menarik kesimpulan akademis. Batasan penelitian. Makalah ini berfokus pada konsep teoritis TVM dan capital budgeting, menggunakan referensi terbatas pada 5 tahun terakhir, dan tidak melakukan penelitian lapangan. Bab 4, hasil dan pembahasan. Pengaruh prinsip TVM terhadap keputusan investasi. Yang pertama, evaluasi nilai sekarang dan masa depan. Present value atau PV memungkinkan investor untuk menilai nilai sekarang dari arus kas masa depan, mempertimbangkan inflasi dan risiko. Future value atau VF memberikan gambaran tentang potensi pertumbuhan investasi di masa depan. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai uang. Inflasi menggerogoti daya beli uang dan nilai real return investasi, sehingga investor perlu mempertimbangkan tingkat return yang dapat mengimbanginya. Selanjutnya, biaya kesempatan mendorong investor untuk membandingkan return potensial dari berbagai alternatif investasi, mempertimbangkan biaya modal, dan menganalisis trade-off antara investasi saat ini versus masa depan. Dan selanjutnya, resiko inflasi, suku bunga, dan likuiditas memiliki dampak signifikan terhadap TVM. Tingkat diskonto dan kemampuan untuk mengkonversi investasi menjadi kas. Ketiga, implikasi
pada manajemen arus kas. Timing arus kas dalam investasi sangat penting, dengan pola pembayaran, frekuensi, dan sensitivitas waktu yang mempengaruhi nilai investasi. Struktur arus kas juga memiliki pengaruh signifikan terhadap profil risiko, likuiditas, dan fleksibilitas investasi. Yang keempat, aplikasi dalam berbagai konteks investasi. TVM memiliki aplikasi penting dalam investasi jangka panjang seperti perencanaan dana pensiun, evaluasi nilai properti, dan optimalisasi alokasi aset dalam portofolio. Dalam investasi jangka pendek, TVM berperan dalam manajemen kas, evaluasi instrumen pasar uang, dan pengelolaan modal kerja. Yang kedua, peran metode capital budgeting dalam optimalisasi keputusan investasi. Yang pertama, net present value, yang mana menganalisis konsep time value of money dalam konteks pengambilan keputusan investasi. Lalu, internal rate of return yang mengevaluasi metode capital budgeting dan implementasinya, serta payback period yang mengidentifikasi strategi optimalisasi keputusan investasi melalui pendekatan integratif. Yang ketiga, integrasi TVM dan capital budgeting dalam optimalisasi keputusan investasi. Pertama, menggabungkan time value of money atau TVM dan capital budgeting menciptakan cara yang lebih komprehensif untuk membuat keputusan investasi. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi yang lebih mendalam, mempertimbangkan arus kas, tingkat pengambilan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan investasi jangka panjang. Metode analisis yang lebih canggih seperti MPV dan IRR yang disesuaikan dengan risiko dan perubahan nilai uang dari waktu ke waktu kini tersedia. Sistem pendukung keputusan, pelatihan staf, dan manajemen risiko yang lebih baik juga mendukung proses ini. Dan yang terakhir, optimalisasi portofolio menjadi lebih efektif, mempertimbangkan baik proporsi maupun waktu investasi. Transformasi digital, termasuk kecerdasan buatan, mempercepat dan meningkatkan akurasi analisis. Kerangka kerja ini terus dikembangkan untuk menyesuaikan tren baru seperti ESG dan mata uang digital. Bab 5, penutup. Kesimpulan. Yang pertama, time value of money. Diskusi tentang time value of money menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang konsep ini meningkatkan kemampuan investor dalam membuat keputusan investasi yang lebih baik. TVM adalah kunci untuk memahami nilai uang. Yang kedua, metode capital budgeting. Ada beberapa teknik analisis untuk mengoptimalisasi keputusan investasi. Yang pertama, net present value. Hal ini membantu menentukan kelayakan investasi dengan mempertimbangkan arus kas selama umur proyek. Lalu yang kedua adalah internal rate of return, yang mana memungkinkan investor untuk mengevaluasi tingkat pengembalian proyek. Dan yang terakhir, payback period, yang memberikan gambaran mengenai periode pengambilan modal investasi. Yang ketiga, integrasi pendekatan time value of money dan capital budgeting. Yang pertama, integrasi ini menciptakan kerangka kerja komprehensif untuk pengambilan keputusan investasi yang optimal. Pendekatan ini juga memberikan analisis kuantitatif yang lebih akurat tentang nilai investasi, memungkinkan evaluasi multidimensi terhadap berbagai aspek investasi, serta menghasilkan keputusan investasi yang lebih terukur dan objektif. Saran bagi investor.
selalu mempertimbangkan prinsip TVM dalam setiap keputusan investasi, menggunakan minimal 2 metode capital budgeting untuk mendapatkan analisis yang lebih komprehensif. Dan yang terakhir, melakukan update reguler terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan, terutama terkait tingkat diskonto dan proyeksi arus kas. Dan bagi praktisi keuangan, mengembangkan model analisis yang mengintegrasikan TVM dan capital budgeting dengan faktor-faktor kualitatif. Selanjutnya, mempertimbangkan penggunaan software khusus untuk mempermudah kalkulasi dan analisis, serta melakukan pelatihan berkala untuk meningkatkan pemahaman tim tentang konsep TVM dan capital budgeting. Saya rasa cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.